YouTube ya, sudah lama nggak bertemu, hampir sekitar 3 tahun lebih ya gue nggak upload di YouTube. Dan video terakhir gue itu yang werewolf itu main sama teman-teman gue. Dan maksud kedatangan gue kembali ke YouTube itu bukan ingin menjelaskan kenapa gue balik dari YouTube, kenapa gue balik ke YouTube, kenapa gue meninggalkan YouTube. Bukan itu guys ya. Video ini gue ingin cerita gitu loh, pengalaman gue seputar pandemi COVID-19 dan pengalaman pribadi gue yang sakit juga pada saat ini ya. Pada saat ini gue lagi sakit. Jadi COVID itu masuk ke Indonesia sekitaran bulan Maret ya kan. Sekitaran bulan Maret itu gue masih prakrin ya, dan gue cuma 2 minggu lebih gue prakrin. Habis itu gue diberhentikan karena masalah pandemi ini gitu loh. Pada awalnya gue merasa bahwa gue juga ketakutan gitu ya dengan COVID. Gue juga jujur takut juga dengan COVID pada awal-awalnya, karena kegiatan-kegiatan yang biasa gue lakukan mulai dari sekolah, ibadah dan lain-lain itu dihentikan gitu loh. Dan gue juga merasa warning kepada COVID-19 ini. But semakin hari semakin lama justru warning dalam diri gue itu makin luntur gitu guys ya, makin berkurang gitu. Jadi gue udah mulai sering lagi kumpul, sering lagi main sama teman-teman ya. Kadang-kadang gue juga ada acara lewat via Zoom, Google Meet dan lain-lain. Ya udah melakukan kegiatannya seperti biasanya, tapi dengan protokol gitu loh, dengan protokol yang sehat, masih cuci tangan dan lain-lain gitu loh. Nah, gue mau cerita tentang pengalaman gue kemarin pada hari Minggu ya. Hari ini hari Kamis ya. Hari Minggu itu ya kegiatan gue ya seperti biasa, bangun pagi, ada kegiatan juga di suatu tempat. Terus gue habis itu gue pergi juga buat olahraga, bermain badminton. Habis itu gue ya seperti biasanya lah orang-orang pada umumnya. Nah habis itu setelah gue play badminton ya, gue diajak temen gue untuk bantuin nganterin motornya gitu loh ke suatu tempat ya, Kamlay. Jadi Kamlay itu, yang buat lo nggak tahu, Kamlay itu kampung Melayu ya. Jadi temen gue punya saudara di sana, dia pengen nganterin motornya ke Kamlay gitu. Jadi gue ke Kamlay itu sama temen gue berdua, nggak goncengan. Temen gue naik motor sendiri, gue naik motor. Jadi nanti pulangnya baru barengan gitu. Nah di Kamlay itu ya, gue sebelum ke Kamlay, pas lagi gue main badminton itu, gue itu merasa tenggorokan gue tuh udah mulai nggak sehat gitu loh. Kayak gatel-gatel gimana gitu, kayak sakit gitu, kayak tenggorokan lu kurang enak lah ya. Ngomong juga jadi kurang gitu, gue kurang-kurangin ngomong. Jadi ya gak enak lah pokoknya. Habis itu gue habis dari badminton juga gue capek banget. Jujur gue capek banget, cuma gue udah janji juga sama temen. Jadi ya gue berangkat aja gitu, gue gas gitu ke Kamlay ya kan. Jadi gue sampai Kamlay, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, cabut dari Kamlay. Pulangnya gue bilang ke temen gue, wah gue gak enak badan nih, kayaknya gue bentar lagi bakal sakit gitu loh. Kayak gue bakal kena penyakit nih pada saat itu loh. Nah bener aja pas gue balik, gue capek parah, gue capek banget. Terus habis itu tenggorokan gue juga gatel, dan gue udah mulai pilek juga, udah sakit dah gue. Nah pokoknya pada saat itu gue juga sempat searching juga kan di Google gejala-gejala COVID-19 kan. Dan pasnya guys ya, ternyata sama gitu yang apa gue derita. Jadi gue semakin panik gitu. Waduh, sama nih sama yang gue alami nih pada saat itu. Gejala sama kan, ada gejala tenggorokan begituan segala macem. Terus ada gejala pilek juga ada kan, atau apa gitulah, penciuman kurang atau apa gitu. Terus kecapean, keletihan ya kan, itu semua ada guys. Gue panik dong. Wah, terus panas. Gue pada saat itu juga gue panas, dikasih obat dah sama bapak gue, dikasih obat nih. Gue dikasih obat, gue tidur. Paginya bangun tambah parah dong ya, gue pusing, kepala gue pusing. Udah kayak kamar gue ini muter gitu, terus ya udah gue sakit gitu loh. Gue dibawa ke dokter. Pas gue dibawa ke dokter, dokter bilang kalau gue harus jaga kesehatan, harus jangan sering-sering keluar rumah dulu, dan gue harus jaga pola makan apa aja yang bisa masuk, jangan kurangi gorengan, terus
jangan kurangi gorengan, terus tidur yang cukup dan lain-lain segala macam. Ya dikasih obat juga, dikasih obat batuk pilek ya, kasih obat batuk pilek, dan dokter bilang kalau misalnya 2 hari lu belum baik, ngasih kayak gini keadaannya, lu balik lagi ke sini gitu loh. Nah untungnya setelah gue melakukan apa yang dokter bilang ke gue nggak keluar rumah sama sekali, gue mengisolasi diri. Terus abis itu gue makan ya makanan yang masuk dalam aja gitu, makan semua makan, pokoknya gue nggak mentingin gue gendut atau enggak gitu. Kayak ada makanan gue lapar gue makan gitu. Terus abis itu gue tidur ya, nggak begadang lagi, gue tidur aja udah pokoknya sampai pagi. Terus gue absen, ya hidup sehat lah intinya gitu. Nah gue juga sampai sekarang puji Tuhan udah membaik ya. Dan ya yang bisa lu lihat sekarang ya cuma masih agak sedikit batuk dan masih suaranya masih belum balik lagi seperti yang dulu ya. Jadi ya kesimpulan yang dari pengen gue sampaikan adalah kita nggak boleh menganggap remeh gitu loh. Gue nggak tahu gue sakit COVID-19 atau enggak, atau demam biasa, gue nggak tahu. Yang jelas gue harus menjaga juga kesehatan kita ya, bukan kesehatan gue juga gitu loh, kesehatan lo pada yang nonton juga harus jaga. Dan jangan menganggap remeh COVID ini gitu loh. COVID ini nggak mandang lo siapa gitu loh, nggak mandang lo anak siapa, nggak mandang lo jabatan lo apa. Kalau emang lo nggak jaga kesehatan diri lo dan lo masih melanggar protokol kesehatan, dan ya lo kena gitu loh. Dan nggak cuma lo doang yang masalahnya nih, nggak cuma lo doang, lo juga bisa nyebarin ke orang-orang sekitar lo gitu loh. Pada saat gue sakit juga sama bapak gue masuk ke kamar gue pakai masker bos ya, pakai masker. Jadi kayak lu tuh harus jaga diri lo harus jaga keluarga lu juga gitu. Jangan menganggap remeh lah. Kalau nggak lu mulai dari diri lo, gimana COVID mau selesai gitu loh. Gimana wabah di Indonesia ini bisa mau kelar kalau diri kita sendiri nggak jaga kesehatan gitu. Yang ada kita kena, terus kena lagi ke keluarga kita, kena lagi ke orang terdekat, tambah banyak gitu loh. Jadi ini pengalaman gue yang udah kena sakit, karena gue waktu itu masih sering keluar-keluaran, dan gue bertobat, dan semoga nggak terjadi lagi kepada diri gue, kepada orang-orang sekitar gue, keluarga gue, kejadian-kejadian COVID ini. Dan ya gue membaik lah, intinya gue nggak sampai sakit-sakit parah, diri gue membaik lah pokoknya, nggak masuk ke RS segala macem, cukup isolasi di rumah tapi udah membaik. Apalagi ya guys ya, itu aja sih yang ingin gue sampaikan gitu loh. Kayak terus muncul pertanyaan pasti, kenapa nggak rapid test aja kalau lu nggak tahu lu COVID atau enggak? Kenapa nggak swab test aja? Swab test mahal bos ya, gue bilang swab test itu mahal. Terus abis itu rapid test, kalau lu lagi sakit lu tes, kata tetangga gue nih, bukan kata gue, kata tetangga gue, lagi sakit lu rapid test itu pasti hasilnya positif gitu. Entah itu virus corona, entah itu virus yang lain-lain, itu pasti positif gitu. Dan itu belum memastikan bahwa lu COVID atau enggak. Jadi gua nggak rapid test gitu loh. Tapi yang ingin gua sampaikan di video ini adalah kita jaga-jaga kesehatan lah ya, pakai hand sanitizer inilah ya, kemana-mana bawa hand sanitizer. Terus jaga kebersihan juga, pola makan, pola cukup tidur ya, pola tidur. Dan kita harus mengesampingkan masalah keinginan kita kumpul-kumpul. Gue tahu kita juga, gue juga sama kayak lu pada, pengen kumpul-kumpul sama teman-teman, udah lama nggak nongkrong ya kan. Gue juga seperti itu guys. Cuma ya kita harus nahan diri. Kalau kita nggak menahan diri dari sekarang, nanti justru COVID ini tambah banyak gitu loh, tambah menyebar lagi, tambah banyak. Kapan kita mau berhentikannya ya kan? Mulai dari siapa? Mulai dari diri kita dulu. Mulai dari diri kita berhenti dulu, maka kita baru bisa memberikan contoh kepada orang lain. Guys ya, semoga COVID-19 ini bisa cepat selesai, dan semoga pengalaman yang udah gue ceritakan tentang gejala-gejala COVID yang gue terima, dan gue nggak tahu gue COVID atau enggak, sampai sekarang gue masih belum tahu. Dan puji Tuhan gue juga udah membaik. Semoga pelajaran ini bisa bikin kita sama-sama sadar ya bahwa COVID itu sebenarnya masih ada loh. Bahwa COVID itu sebenarnya tak mengenal kita siapa, tak mengenal lu siapa. Dia itu kalau lu nggak jaga kesehatan, kalau lu nggak jaga protokol, dia bisa serang lu kapanpun dia mau gitu. Dan yang diserang juga bukan hanya diri lo, tapi keluarga lu, teman-teman
orang-orang sekitar lu juga bisa kena gitu. Ya kita sama-sama membangun lah Indonesia yang pintar supaya kita nggak cepat-cepat selesai aja COVID-nya, supaya kita bisa beraktivitas seperti awal. Oke, thanks for watching, semoga bermanfaat bagi semuanya.